Pasca dibukanya kembali layanan transportasi umum oleh Menhub Budi Karya Sumadi pekan ini, Bandara Yia mulai terlihat adanya pergerakan pesawat yang datang maupun berangkat. Bandara Yia sendiri saat ini sudah membuka 2 penerbangan dengan maskapai Batik Air dan Garuda Indonesia, dengan tujuan penerbangan Soekarno-Hatta maupun sebaliknya. Satu di antara penumpang adalah Andika Putra, penumpang repatriasi yang merupakan ABK yang bekerja di negara Belanda. Sebelum pulang ke Yogyakarta, ia mengaku telah menjalani isolasi di Jakarta selama 14 hari. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Ini terus mau kemana, Mas? Ayo nang Jogja. Pulang ke Jogja. Pulang ke Jogja. Jogjanya mana, Mas? Nah, Jogjane ngon daerah Jalan Solo. Mas aku repatriasi, Mas. Oh, gitu. ABK ngono lho. Dari negara mana, Mas? Belanda. Dari Belanda. Cukup sulit nggak, Mas, kalau prosesnya kemarin untuk pulang ke sini? Wah, sulit, Mas. Sulitnya gimana, Mas? Nah, sulit. Pokoknya sulit. Kalau di Jakartanya sendiri lama nggak? Kemarin Jakarta nganu isolasi 14 hari. Kemarin udah isolasi 14 hari berarti. Tapi tetap nengane isolasi. Nanti isolasi lagi di sini. Begitu juga Afsafuan, penumpang asal Makassar ini. Dirinya mengaku tidak ada penerbangan langsung menuju Yogyakarta sehingga harus transit ke Jakarta terlebih dahulu. Dalam proses penerbangan di tengah pandemi corona seperti saat ini, ia merasa harus menjalani prosedur persyaratan dokumen yang cukup lama di bandara, karena harus beberapa kali melewati pengecekan petugas. Agak ribet gak, Pak, dengan kondisi sekarang? Iya, mungkin karena baru ya, jadi mungkin pemeriksaannya kadang tidak simpel, berulang-ulang gitu. Tapi mungkin karena baru. Secara umum ya bagus lah. Ya. Yang paling merepotkan apa, Pak? Dokumennya? Ya itu masuk, dicek, di dalam dicek, mau masuk ke ruang tunggu dicek, materi yang sama. Itu aja sih. Dalam upaya pencegahan pandemi COVID-19, Bandara Yia Kulon Progo benar-benar menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, yaitu dengan acuan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19. Untuk para calon penumpang juga mendapatkan persyaratan khusus. Selain identitas diri, calon penumpang harus dapat menunjukkan surat tugas, menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan rapid test, dan melaporkan perjalanan penerbangannya. Beberapa ketentuan yang harus diikuti ataupun disertakan. Di antaranya adalah mereka pasti punya surat izin jalan dari atasannya atau paling tidak dari eselon 2, ya. Kemudian bagaimana kalau swasta? Swasta juga harus memiliki surat pernyataan bermeterai dari kepala desa ataupun kecamatan, ya, bahwa mereka akan melakukan perjalanan dari daerah ke daerah lain, ya. Kemudian identitas diri pasti, ya. Nah, yang paling penting adalah mereka harus memiliki dokumen negatif COVID, baik itu melakukan swab, PCR ataupun mereka rapid test, ya. Hingga saat ini hanya ada 3 kriteria calon penumpang yang diperbolehkan menggunakan layanan moda transportasi udara, yakni mereka yang mewakili lembaga pemerintah atau swasta, kemudian mereka yang berobat atau ada keluarga yang sakit keras atau meninggal, dan pemulangan WNI, pelajar, atau orang dalam berkebutuhan khusus. Rida Junianto, Jogja TV.